salam sejahtera bagi kita semua. Saya Teresia Cecilia Setiawansi dari kelas 01 Prodi Psikologi dengan NIM 22E10070. Dengan adanya saya di sini, saya ingin memberikan sebuah reaction atau rangkuman yang sudah diberikan oleh Bapak Greg melalui video. Di video tersebut ada dua sesi. Ada dua sesi. Yang pertama sesi dengan Kak Aci, yang kedua bersama Kak Joshua dan teman-teman. Di sesi yang pertama yang saya dapatkan adalah sharing dari sosok Kak Aci, yang dimana ia adalah seorang mahasiswi jurusan pendidikan agama Katolik. Kak Aci memiliki latar belakang yang sangat menyakitkan menurut saya. Seperti sebelum lahir, Kak Aci tidak menerima kasih sayang yang seharusnya ia terima dari sosok ayah kandungnya. Kemudian, saat Kak Aci memiliki sosok ayah secara fisik dalam hidupnya, setelah bertahun-tahun dia malah diperlakukan kasar dari sosok ayah sambungnya. Lantas, Kak Aci kemudian sempat menyalahkan Tuhan atas hidupnya, karena menurut dia hidupnya tuh tidak ada yang beruntung. Lalu dia ditemukan dengan seorang romo yang membimbingnya untuk bisa memaafkan diri sendiri dan orang lain, serta bisa berdamai dengan masa lalu. Kak Aci percaya bahwa pendidikan keagamaan mampu menyembuhkan luka batin kita, yang kuncinya yaitu kepasrahan kita kepada Tuhan dan meyakini bahwa segala sesuatu yang kita alami akan ada saatnya untuk merasakan kebahagiaan itu. Untuk sesi yang kedua ini adanya diskusi antara Pak Daru atau Pak Greg, Kak Rifka, Kak Samuel, dan Kak Joshua. Mereka berdiskusi tentang sosok guru yang seperti apa sih yang baik atau yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk Kak Arifka sendiri meyakini bahwa menjadi guru juga harus bisa menjadi sosok penyembuh siswanya. Sosok guru harus memiliki skill untuk merangkul para muridnya untuk bangkit dan berdamai dari masa lalunya. Namun, ada pendapat lain dari sosok Kak Samuel, bahwa menjadi guru tidak perlu terlalu baik, harus terus disiplin dan tegas terhadap muridnya. Kemudian, ada pendapat lain lagi dari Kak Joshua yang kurang setuju terhadap sistem sekolah yang diutarakan oleh Kak Samuel. Karena apabila guru terlalu tegas dengan muridnya, maka murid dapat merasa stres atau terkena depresi atau menjadi remaja yang membangkang untuk kemudian harinya adanya tanggapan di kasus kedua tentang seorang siswa yang memiliki kasus perkelahian. Bagaimana sih peran guru untuk menghadapi siswa ini? Menurut Kak Joshua, sebagai seorang guru kita harus memaafkan murid itu. Namun menurut Kak Rika, sebagai seorang guru adalah menyuruh muridnya untuk merefleksikan diri, mengapa sih siswa ini harus sampai bertengkar dengan muridnya. Kemudian ada tanggapan lain lagi dari Kak Rifka, Kak Joshua, dan Kak Samuel. Terkait pertanyaan ketiga di mana ditanyakan saran untuk bagaimana menjadi sosok guru agama yang baik, untuk Kak Samuel sendiri menjawab bahwa harus menjadi sosok yang tegas dan disiplin. Untuk Kak Rika, seorang guru harus bisa mengajari dan membiasakan muridnya untuk refleksi diri dengan menulis refleksi untuk kasusnya sendiri. Guru harus bisa menjadi sosok teman untuk murid-muridnya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Greg kepada saya, yaitu terkait dengan apakah pendidikan agama menurut keyakinan saya sendiri dapat menyembuhkan. Jawaban saya sendiri, ya tentu saja dapat menyembuhkan. Alasannya, karena menurut saya pribadi, pendidikan agama itu adalah pendidikan yang berisi pengajaran atau ilmu yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, mungkin juga melalui perantaranya yaitu nabi-nabi. Lalu saya yakin setiap pengajaran yang Tuhan memberikan kepada manusia memiliki value
yang dapat menyembuhkan, karena di setiap pengajarannya atau di setiap ajaran-ajaran tersebut akan ditemukan ajaran cinta kasih, pengorbanan, dan kebajikan. Saya ambil contoh di mana Yesus sebagai seorang Tuhan dan manusia, ketika dunia Yesus menggunakan identitas manusianya untuk mengajarkan kita bahwa hendaknya kita sebagai manusia untuk saling mengasihi dan saling mengampuni serta saling menolong kepada sesama. Yesus menunjukkan situasi itu dengan membuat mujizat penyembuhan kepada mereka yang berdosa. Yesus menunjukkan bahwa apabila kita mau mempraktikkan ajaran cinta kasih dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan kesembuhan itu. Sekalipun kita adalah orang yang berdosa, saya mengambil kutipan dari Injil Matius 9 ayat 35 di mana berbunyi, "Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengejar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan." Terima kasih.